untuk kita mencoba mendalami ajakan Paulus tadi dalam bacaan kita Kolose 2 ayat 6 tadi. Ini adalah bagian ayat yang saya bacakan tadi adalah bagian dari harapan dan doa Paulus atas jemaat di Kolose. Tapi itu juga harapan dan doa Kristus untuk masyarakat Sulawesi Utara. Dan secara khusus bisa kita katakan sekarang, ini juga adalah harapan dan doa Kristus dan doa kita semua untuk Pak Oli dan kami dan untuk Pak Sekalian. Dikatakan tadi, karena kamu telah menerima Kristus lengkap dengan anugerahnya, maka hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Karena Bapak berdua sekarang telah menerima anugerah, telah beroleh anugerah, dipercaya menjadi gubernur, maka ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa sebagai sebuah anugerah. Tapi pada saat yang sama, sebagai sebuah anugerah, ini adalah juga sebuah tanggung jawab. Oleh mumpung Kristus lagi menganugerahi Bapak berdua, mumpung kasihnya lagi dilimpahkan bagi Bapak berdua, maka mari hendaklah hidup tetap di dalam anugerah dan tidak keluar dari anugerah itu, tetapi tetap mencengkram anugerah itu, sama seperti Yakub yang mencengkram kaki malaikat yang tidak mau melepaskan ketika dia bergumul dengan malaikat yang Tuhan utus kepadanya. Dan itu yang disebutkan tadi, berakar, berurat, dan bertumbuh di dalam Kristus. Kalau Bapak berdua hendak tetap berakar dan teguh, kita ada tekad untuk itu. Kita bisa mencatat beberapa catatan penting yang harus nampak dalam pelayanan Bapak berdua, setidaknya menurut catatan Paulus dari bacaan kita tadi. Kalau kita ikuti ayat 1 sampai ayat 7 dalam bacaan ini, Kolose 2 ayat 1 sampai 7, kita mencatat paling sedikit 5 hal yang bisa kita pedomani, dan saya berharap ini juga bisa menjadi pedoman bagi Bapak Gubernur yang baru dan Wakil Gubernur yang baru. Pertama dikatakan dalam ayat 2, Anda berdua harus bersatu dalam kasih. Tanpa kasih tak ada gunanya kita menjalani hidup. Tanpa kasih tak ada gunanya jabatan-jabatan yang kita terima. Sekalipun aku punya ini, punya itu, dikatakan dalam ayat kita dan juga nyanyian-nyanyian kita. Tapi tanpa kasih semuanya sia-sia. Satu-satunya yang mencirikan pejabat Kristiani yang sejati adalah kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Ketika kasih padam, kita mudah diancam oleh perpecahan. Saya mendengar di Republik ini tak banyak pasangan gubernur dan wakil gubernur yang langgeng dalam hubungan. Beberapa gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan bukan wakil wali kota, tak terlalu lama pecah dalam perjalanannya. Selalu ada kemungkinan untuk ketidakpuasan dan berbuntut hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi saudara-saudara dan terutama Bapak berdua, kalau sungguh berakar dan mau makin teguh di dalam Kristus, maka Bapak berdua harus mampu merangkul satu sama lain dalam kasih. Merangkul satu sama lain dalam kasih. Segala tantangan dan perbedaan bisa diatasi di sini. Segala ketidakpuasan bisa diatasi di sini kalau berakar dalam kasih. Dan pada gilirannya akan mampu juga merangkul seluruh aparat dan birokrat, bahkan masyarakat yang lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 3, Bapak berdua harus menggunakan hikmat yang tersembunyi dalam Kristus. Untuk maksud ini, Paulus menggunakan 3 istilah dalam ayat 3. Sekaligus digunakan istilah itu. Yang pertama adalah sunesis dalam bahasa Yunani, yang berarti pengetahuan kritis. Pengetahuan kritis inilah kemampuan untuk menilai setiap situasi
dan memutuskan langkah praktis apa yang harus diambil dalam situasi kritis itu. Jadi harus ada sunesis, harus ada pengetahuan kritis. Dan istilah yang dipakai adalah Sophia, hikmah. Lalu yang ketiga istilah yang dipakai adalah gnosis atau pengetahuan sekali lagi. Gnosis adalah kuasa yang bersifat instruktif, intuitif, dan instinktif dalam diri untuk menangkap kebenaran ketika kita melihat dan mendengarnya. Sementara Sophia merupakan kuasa untuk mengukuhkan dan menyampaikan kebenaran itu dengan argumentasi yang bijak dan masuk akal ketika kebenaran itu sudah ditemukan. Dengan kata lain, gnosis adalah kekuatan yang dimiliki seseorang untuk menangkap kebenaran, dan Sophia adalah kekuatan yang memampukan kita untuk memberi jawaban bagi kebenaran itu sendiri. Jadi Bapak berdua, menurut ayat ini, Paulus katakan harus memiliki hikmat yang jernih sehingga dapat bertindak dengan sebaik-baiknya dalam keadaan apapun. Hikmat yang dapat membedakan dan menangkap kebenaran secara instinktif ketika kita melihat. Hikmat yang dapat menjadikan kebenaran dapat dimengerti oleh akal sehat dan menyampaikannya secara persuasif kepada orang lain. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, memiliki kuasa untuk menolak semua godaan dan ajaran yang menyesatkan. Ini di ayat 4. Ini berarti memampukan kita untuk menghindari kebudayaan atau kecenderungan instan seperti yang dilawan dari film The Little House on the Prairie tadi. Dan itu juga memampukan kita melawan mental manipulatif, kecenderungan instan dan mental manipulatif, tetapi juga kecenderungan koruptif di tengah-tengah masyarakat kita. Yang keempat, saudara, memiliki disiplin seorang prajurit. Ini kalimat dari Paulus. Tertib hidupmu dan teguh iman, dikatakan dalam ayat 5. Ketertiban atau taksis dalam bahasa Yunani dan keteguhan atau stereoma adalah dua istilah memang yang diambil dari dua negara militer, dan harus kita akui di Republik ini militerlah yang paling disiplin sekarang dalam bangunan bangsa kita ini. Dan salah satu penghancur negeri kita ini adalah kurangnya disiplin. Maka kalau sulit mau maju, disiplin harus masuk dalam agenda pimpinan kita yang baik. Dengan disiplin ada susunan yang rapi, berjenjang, dan bagaikan benteng yang kokoh yang tidak dapat disingkirkan. Ini yang harus nyaris hilang dari masyarakat. Dan yang kelima, yang terakhir dikatakan di sini, di atas semua itu, yang kelima adalah kehidupan yang harus ada di dalam Kristus. Itu yang dikatakan en Christo dalam perikop ini. Untuk ini digunakan kata berakar dan dibangun di dalam Kristus dan bertambah teguh dalam iman. Bapak Ibu saudara-saudara dan khususnya Pak Oli dan Pak Stephen, bagaimanakah kelima tanda-tanda ini? Yakni bersatu dalam kasih, menggunakan hikmat, menolak kesesatan dan kecurangan, memiliki disiplin, dan hidup di dalam Kristus. Kelima ini diwujudkan di tengah-tengah ragam tantangan yang pasti akan muncul. Anda percaya kepada Kristus itu tidak menjamin bahwa tantangan tidak muncul. Bagaimana ini dimunculkan? Kehidupan kita sekarang begitu mudah diombang-ambingkan oleh roh-roh zaman ini. Budaya instan, jalan pintas, mental menerabas, dan ini juga membudaya dalam birokrat kita di berbagai tempat. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita menjadikan nilai-nilai kejuangan dan kerja keras sebagaimana digambarkan dalam film Little House on the Prairie tadi yang saya cuplik di bagian awal ini sebagai habitus baru bagi seluruh aparatus kita
di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara di bawah pimpinan Bapak berdua. Ini persoalan kita. Dan ini harus dimulai dari keteladanan para pimpinan kita. Pada gilirannya kelak, ini akan memampukan seluruh masyarakat Sulu menggunakan hikmat dari Kristus karena sudah ada panutan, sehingga tetap kritis terhadap kekuasaan yang ada, tapi pada saat yang sama tetap setia memperjuangkan keadaban publik di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini semua hanya mungkin kalau Bapak berdua menjadikan Kristus sumber kehidupan dan landasan bagi pelayanan Bapak berdua sebagai gubernur dan wakil gubernur. Saya percaya, dan itu harapan saya juga. Saya kira harapan kita semua, bahwa Kristus tidak akan pernah meninggalkan Bapak berdua. Yakinlah, di dalam Kristus Bapak berdua akan dikuatkan. Tuhan beserta dengan kita semua.